Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini dalam topik yang baru, manusia pekerja. Nah, memikirkan ini saya kira menjadi satu pikiran yang biasa saja tentu di benak kita. Apa sih anehnya? Toh memang manusia adalah pekerja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana sebetulnya pemahaman kita yang utuh di dalam memahami konteks manusia sebagai pekerja. Saudara, saya banyak sekali membicarakan ini di berbagai kesempatan untuk mengajak orang melihat filosofi Kristen di dalam kerja. Kejadian pasal 2 ayat 15, Kejadian pasal 2 ayat 15 berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara yang kekasih, pada waktu dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, garis bawahi kata mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara artinya adalah menata layan. Menata layan yang dalam bahasa Yunani disebut ekonomos, yang kemudian menjadi bahasa Inggris economic dan bahasa Indonesia ekonomi. Konsep itu sejak awal sudah ada, bahkan ketika manusia tinggal di Taman Eden. Artinya, manusia menjadi makhluk pekerja bukan sesudah jatuh dalam dosa sehingga dia perlu bekerja. Sebelum jatuh dalam dosa, memang hakikat manusia adalah makhluk pekerja. Ada 3 ordinansi yang penting di dalam Kejadian pasal 2. Pasal 2, 1-3 itu ordinansi sabat. Pasal 2 ayat 15 itu ordinansi kerja. Pasal 2 ayat 18 itu ordinansi nikah. Maka ordinansi atau urut-urutan itu menjadi satu catatan penting untuk kita perhatikan. Kembali lagi ke yang tadi, maka kita bisa melihat saudara yang kekasih, bagaimana kebenaran yang konkret itu dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga orang-orang percaya harus betul-betul memperhatikan seluruh prinsip-prinsip kehidupannya. Yang pertama tadi, dia memang diciptakan untuk menjadi pekerja. Jadi manusia-manusia pertama itu bukan berarti manusia yang berleha-leha di Taman Eden. Salah loh. Oh, di Taman Eden kita tidak kerja, makan, tidur saja. Salah itu. Itu gambaran yang kacau sekali tentang manusia. Manusia yang perfect itu, manusia yang sempurna itu, manusia yang tidak berdosa itu, manusia yang hidup dengan fasilitas yang limpah dan serba ada itu, tetap adalah manusia yang bekerja. Sehingga dikatakan di Taman Eden mereka disuruh kerja untuk mengelola taman itu. Supaya ada keteraturan, ada ketertiban. Nah, sekarang kita akan melihat. Manusia sebagai makhluk pekerja itu sudah pada dirinya. Mengapa binatang tidak diberikan tugas atau wewenang untuk menjalankan tugas kerja atau wewenang mengelola? Karena binatang bukan manusia. Itu sebab binatang hidup secara liar. Dia hanya makan sebetulnya apa yang diberikan manusia kepadanya. Ia bergantung kepada manusia. Bahwa sekarang singa itu di hutan misalnya menerkam manusia, itu lain lagi judulnya. Tetapi pada basisnya, pada intinya, pada dasarnya, manusia yang memberikan makan binatang dan binatang hidupnya tergantung kepada manusia. Yaitu manusia pekerja itu. Manusia yang hebat itu, manusia yang unggul itu. Itu sebab orang mampu untuk beternak hewan, tapi mana ada hewan beternak manusia. Begitu ya, atau memelihara manusia. Ini perlu untuk kita pikirkan bersama-sama supaya kita tidak menjadi salah dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerti betul bahwa hidup yang harus kita jalani adalah hidup di dunia kerja, di mana kita menjadi pekerja dan dunia adalah tempat kita bekerja. Jadi semua manusia adalah makhluk pekerja. Karena itu saya bisa mengatakan ketika seseorang tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja, ia sudah berdosa pada dirinya. Tolong perhatikan garis bawahi kalimat ini. Ketika seseorang tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja, ia sudah berdosa pada dirinya. Banyak orang malas tentu akan marah mendengar kalimat saya. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab dan penakut untuk terjun dalam dunia kerja, pasti akan ngomel-ngomel dan berkata, enak aja. Siapa bilang kerja nggak kerja itu dosa? Saya. Karena tidak pernah manusia diciptakan ya untuk tidak bekerja. Lain hal dengan orang tidak bisa kerja karena sesuatu kondisi pada dirinya yang mengakibatkan dia tidak bisa bekerja, itu lain cerita.
Tetapi kalau tidak ada pekerjaan, itu soal bagaimana menciptakan pekerjaan. Selalu ada jalan keluar. Anda nggak bisa kerja di kantor, misalnya ya, kenapa nggak cuci mobil? Oh gengsi, akan jadi lain masalahnya kan? Padahal Anda mestinya berani kerja. Apapun dan jangan rasa terhina. Karena pekerjaan adalah hakikat manusia. Jadi kita melihat bagaimana pekerjaan itu menjadi hakikat di dalam manusia yang diciptakan sebagai makhluk pekerja. Dan pekerjaan itulah harga diri seorang manusia. Anda yang berharga dengan Anda bekerja, karena itu membuat kita berbeda. Ya, dengan binatang yang tidak perlu bekerja. Kalau kita bilang, binatang aja kerja Pak, mesti cari makan gitu ya. Itu berbeda. Kerja itu bukan sekedar cari makan, itu binatang. Tapi manusia bekerja sebetulnya dalam melakukan karya untuk mengubah situasi di sekitarnya dalam rangka menciptakan kemajuan, ketenangan, kemapanan. Beda dengan binatang yang hanya mencari korban untuk bisa disantap demi mempertahankan hidupnya. Itu sebab kalau kita bekerja hanya untuk uang dan diri kita sendiri, apa bedanya sebetulnya kita dengan binatang? Camkan bagian ini secara mendalam, saudara. Itu sebab keegoisan, sikap individualistis yang tidak peduli orang lain, tidak mau tahu orang lain adalah satu sikap berdosa. Satu sikap yang mengerikan. Yang bekerja hanya memuaskan diri, tidak menunjukkan peri kemanusiaannya. Karena seperti yang saya katakan tadi, yang kerja gitu cuma binatang. Sama seperti orang yang tidak mau bekerja, yang tidak mau bertanggung jawab, adalah orang berdosa yang merusak tatanan kehidupan. Kita makhluk pekerja itu betul, tetapi kita bekerja bukan untuk mencari makan. Itu basis ekses pertama saja karena lapar dan perlu makan. Tetapi tujuan mulia, tujuan pertama dan utama dari kerja adalah bagaimana kita berfungsi, berperan untuk yang lainnya. Di samping dalam kerangka tadi, memelihara alam semesta. Sehingga menjadi menarik sekali, saudara. Ini ada 2 poin yang akan kita lihat. Sehingga manusia bekerja itu menjadi berkarya pada dirinya. Manusia yang bekerja itu menjadi berharga pada dirinya karena dia bekerja. Karena dia adalah makhluk pekerja yang memang harus bekerja. Jadi ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Ya, bagaimana dia menjalankan tugas-tugasnya sebagai manusia yang adalah makhluk pekerja. Dan yang kedua tadi kita berpikir, manusia adalah makhluk pekerja, tetapi juga pekerjaan itu adalah harga diri seorang manusia. Sehingga orang yang malas kerja sama dengan menghina dirinya. Orang yang tidak mau kerja adalah orang yang berdosa. Sekali lagi saudara, mungkin Anda yang tidak kerja jangan dulu buru-buru marah. Tetapi sebaliknya motivasi diri kita untuk kita bekerja. Ya, itu penting. Pekerjaan adalah harga diri. Itu bukan sekedar kerja untuk konsumsi. Kita tidak kerja untuk makanan. Tapi kita kerja sebetulnya untuk sesuatu yang lebih hebat, lebih besar dari itu. Mencipta dan membangun ketenangan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah jadi saudara yang kekasih, sebagai makhluk pekerja, pekerjaan harus ditempatkan sebagai harga diri yang tinggi. Bagaimana kita tidak sekedar bekerja untuk makanan. Tetapi sebaliknya, kita bekerja adalah untuk menciptakan berbagai kesempatan di mana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang ada di sekitar kita. Menjadi sesuatu karya. Menjadi sesuatu kesempatan untuk kita berbuat yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, saya kira saudara ini menjadi penting ya untuk kita pikirkan bersama-sama supaya kita betul-betul bagaimana bisa melakukan apa yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bekerja ya menjadi sebuah kesaksian yang utuh tadi itu dalam rangka share dengan orang lain. Ya, tetapi jangan lupa juga bekerja adalah wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan alam semesta. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh kita mengelola dunia. Kenapa? Karena memang itu perintah Dia. Sehingga pekerjaan harus diperhatikan sebagai harga diri, bukan untuk sekedar makan. Bekerja adalah harga diri, ya, yaitu kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Bekerja adalah harga diri,
yaitu sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah yang memerintahkan manusia untuk bekerja. Sehingga dengan demikian saya pikir kita akan mempunyai keunggulan-keunggulan luar biasa di dalam memahami realita hidup kita. Nah, kalau ini terjadi di dalam kekristenan, pasti setiap orang Kristen akan menjadi titik kebahagiaan di dalam kehidupan. Setiap orang Kristen pasti belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidupnya. Setiap orang yang mau belajar melakukan pekerjaan dengan utuh, dia menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Tuhannya dan dia akan menjadi seseorang yang puas pada dirinya. Karena itu kita tidak boleh takut kerja. Ada beberapa hal kenapa orang tidak kerja. Pertama, tidak mampu. Nah, orang tidak mampu kerja masih mending. Bisa diajarkan kemampuan tertentu kepada dia. Pelatihan-pelatihan untuk memberikan kepada dia satu skill untuk dia bisa kerja. Tetapi yang repot adalah orang yang takut kerja. Nah, ini menjadi dilema. Karena kalau dia takut kerja, maka dia tidak akan bisa melakukan apa saja. Nah, itu jadi persoalan serius. Karena kalau dia tidak bisa lakukan apa saja dan hanya tidak melakukan apapun, maka celakalah. Karena kita tidak bisa memberikan kontribusi yang penting untuk hidup ini. Akhirnya dia hanya menjadi penonton di dalam kehidupan. Nah, itu berbahaya sekali. Karena itu saudara yang kekasih, setiap kita harus memperhatikan. Pertama, yang kerja supaya tidak terjebak kerja kepada hanya nilai materi. Tidak terjebak kerja hanya untuk mencari makan. Awas, karena kita akan kehilangan tujuan mulia di dalam kita bekerja. Sebaliknya yang tidak kerja jangan terjebak ya pada alasan karena tidak memiliki skill, karena itu bisa dicari. Tetapi jangan juga takut menghadapi realita, takut gagal. Karena itu berarti kita sedang menyembunyikan diri kita ke tempat mana yang kita tidak mungkin bersembunyi. Sehingga akan menjadi tampak aneh. Sehingga akan menjadi batu sandungan dan bukan jadi berkat di dalam kehidupan. Karena itu kita mesti berani membedah diri. Kita mesti berani memeriksa diri. Dan kita mesti berani menemukan kesejatian panggilan kita sebagai makhluk pekerja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita. Itu sebab orang Kristen yang Kristen tidak mungkin dia tidak bisa kerja. Orang Kristen yang Kristen tidak mungkin kerja tanpa makna. Orang Kristen yang Kristen selalu mengubah wajah dunia. Orang Kristen yang Kristen memberikan sumbangsi nyata lewat kerjanya. Pertama, dia sudah mampu menjadi model bagi banyak orang bahwa tiap orang itu harus bekerja. Dan dia akan menolong juga orang menemukan nilai-nilai yang penting dalam kerja, yaitu hakikat untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pekerjaan adalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi saudara yang kekasih, di sini kita mesti belajar menemukan kesejatian itu, memainkan peran kita dengan utuh. Sehingga kita bisa mengurangi berbagai kepincangan-kepincangan yang terjadi di dalam keseharian kehidupan. Ya, kalau orang kerja misalnya jadi maniak, workaholic begitu ya. Tapi yang malas pun jadi maniak malasnya gitu. Ngeri sekali. Sehingga itu kerja itu harus dipandang sebagai sebuah seni yang dipahami. Di mana kita bekerja harus berani untuk kerja tetapi juga berani berhenti. Nah, konsep berhenti nanti kita akan bicarakan berikut. Ya. Tetapi kembali lagi, seni di dalam menentukan kapan harus kerja dan kapan harus berhenti menjadi sesuatu yang penting. Karena kerja tidak boleh mengorbankan diri. Tidak boleh kita kerja lalu akhirnya kita menyiksa diri kita. Tidak boleh kita kerja akhirnya kita kehilangan harga diri kita. Tidak boleh kita kerja akhirnya kita justru meniadakan diri kita. Kita adalah sesuatu yang penting yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita bekerja adalah dalam rangka justru menunjukkan harga diri. Karena itu diri juga harus dihargai. Dari segi kehidupan, keseharian, pemeliharaan, dan seterusnya. Karena itu kita juga saudara yang kekasih di dalam memahami seperti ini, kita membangun satu seni bekerja yang bertanggung jawab, sehingga sungguh-sungguh seluruh kehidupan kita menjadi hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, di mana nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Itu perlu, itu penting, itu harus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, menjadi makhluk pekerja yang harusnya kita gambarkan dalam kehidupan secara utuh. Menjadi makhluk pekerja yang mencipta sukses yang luar biasa. Harus menjadi panggilan setiap kita. Nah, mari kita memperhatikan seluruh apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita.
Sehingga kita sekali lagi tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah pada waktu kita bekerja. Ya, pekerja workaholic kan salah. Tapi jangan lupa tadi, pekerja ya yang workaholic salah, yang malas maniak pun salah. Menjaga keseimbangan betapa pentingnya. Anda memang makhluk pekerja, tapi bukan untuk melupakan keluarga. Anda memang makhluk pekerja, tapi bukan untuk mengabaikan rumah tangga. Anda memang menjadi makhluk pekerja, tapi dalam kerangka memuliakan nama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, biarlah apa yang kita kerjakan harus kita kerjakan di dalam takut akan Tuhan, dalam rangka memuliakan Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan di dalam rangka mengemban tugas yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita menjadi sebuah hidup yang nikmat. Sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang luar biasa sekali. Bukankah saudara merindukan itu? Jadilah makhluk pekerja yang punya harga diri yang tinggi. Jadilah makhluk pekerja yang bisa menciptakan opportunity. Jadilah makhluk pekerja yang bisa memberikan harapan kehidupan kepada orang yang ada di sekitar kita. Entah istri, suami atau anak-anak. Sehingga sungguh-sungguh kita bisa meregenerasi sebuah generasi untuk melahirkan lagi generasi-generasi pekerja. Atau kita akan menjadi pemalas-pemalas yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya hanya bisa menjadi contoh negatif bagi anak cucu kita. Sehingga kemudian kita menciptakan generasi yang juga malas-malas kerja, yang tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak bertanggung jawab pada dirinya, pada hidupnya. Sungguh mengerikan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, perlu untuk kita sadari bersama-sama bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan ini. Karena itu saya pikir perlu sebuah kejujuran, keberanian bagi kita untuk membedah diri kita, menyelidiki semangat kerja kita, memperhitungkan tujuan-tujuan kita bekerja. Dan tentu juga mesti berani untuk mengkalkulasi hasil dari pelayanan kita. Apa yang didapatkan orang dengan kehadiran kita? Apa yang kita ciptakan perubahan lewat pekerjaan kita. Saya kira semua itu menantikan kehadiran saudara-saudara di dalam kehidupan yang nyata ini. Semua itu menuntut kita untuk utuh memahami apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Di mana kita kerja hanya sekedar menjamin isi perut kita. Ingat, makan penting. Jangan ada yang bilang makan tidak penting. Roti penting. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada roti itu. Karena kalau cuma makan untuk roti, apa bedanya kita dengan binatang piaraan? Yang hidup makan, makan hidup, dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang lebih dari yang kita makan. Bagaimana menciptakan ketenangan, kesejahteraan bagi orang di sekitar kita. Menjadi peluang-peluang yang bisa diberikan, ditolong, ditransferkan, atau menjadi suatu transformasi yang mengubah sebuah sikap hidup manusia. Nah ini menjadi penting saudara. Oleh karena itu saudara yang bekerja, cermati, awasi seluruh sikap hidup kerja saudara, tujuan kerja saudara. Dan sekali lagi saudara mesti berani mengukur apa yang sudah saudara lakukan. Saya pendeta misalnya. Saya mesti berani menguji diri saya. Sejauh mana saya belajar? Sejauh mana hasil belajar saya itu mempengaruhi pikiran-pikiran orang lain atau menjawab berbagai pertanyaan di dalam kehidupan? Sejauh mana? Itu pertanyaan serius. Sejauh mana? Itu serius, perlu Anda pikirkan. Apa impact dari kita bekerja? Sehingga itu sebab saya harus mempersiapkan diri terus-menerus, harus belajar terus-menerus. Mau mendengarkan orang lain, belajar dari orang lain, supaya saya terus diperkaya. Zaman berubah sangat cepat, informasi juga harus didapat cepat. Atau kita akan terlambat. Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam hal seperti inilah kita perlu energik dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi jeli dalam membagi waktu yang ada, bagaimana kita memakainya. Sehingga semuanya maksimal. Menjadi sesuatu hasil yang luar biasa. Nah saudaraku, indah bukan? Menyenangkan bukan? Terhormat bukan? Sebagai pekerja. Karena itu Anda tidak perlu terperangkap lalu mengeluh, aduh gajiku kecil. Incomeku tidak sebanyak orang itu, mobilku kurang bagus dibandingkan si A. No, Anda salah.
Tapi Anda harus mencatat, saya bekerja dan sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya sudah bekerja, bahwa saya dapat segini, ini hasil keringat saya. Mestinya saudara bangga. Karena hakikat kerja bukan semata-mata angka, tapi hakikat kerja adalah kualitas yang dihasilkannya. Banyak orang satu angkatan teman-temannya, ya banyak yang sukses-sukses berhasil secara materi. Lalu dia sendiri tidak terlalu sukses sebagai dalam materi. Tetapi ketika mereka hidup berkeluarga, membesarkan anak, heran sekali. Teman yang tidak sukses secara materi tadi, karena kerjaannya memang memberi dia gaji yang pas-pasan saja, ternyata membuat dia sangat bijak, membenahi keluarganya dan menolong anaknya mengorbit menjadi anak yang luar biasa. Sementara teman-teman lain yang sukses besar tadi, wow, menyakitkan. Anak-anaknya banyak yang rusak, nak karu-karuan. Tragedi ya. Karena itu, ayo kita jadi makhluk pekerja yang menemukan kesejatian panggilan kita. Sehingga kita tidak terjebak pada semangat yang salah. Tetapi boleh terus maju. Seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan boleh hidup kita memuliakan nama Tuhan senantiasa. Sehingga seluruh karya kerja kita menjadi karya kerja yang mengagumkan. Di mana nama Tuhan dipermuliakan. Ini harusnya menjadi harapan dan mimpi tiap orang percaya. Keberanian kita untuk membedah pekerjaan-pekerjaan kita dalam rangka menemukan kesejatian, biarlah kiranya menjadi pergumulan yang terus-menerus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, selamat bekerja, selamat berkarya. Sadarlah, kita memang makhluk pekerja dan pekerjaan adalah harga diri. Saudara dan saya, pekerjaan adalah nilai yang tinggi yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk kita berbuat baik, dan pekerjaan adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami lewat udara. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang juga mempersatukan kami semua dimanapun kami ada. Dan kami berdoa semoga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jadikan kami pekerja-pekerja unggul yang berjalan pada jalan-Mu di dalamnya. Sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa dalam surga. Terpujilah Tuhan. Amin.